Selamat pagi, kita akan melakukan review mengenai penggunaan Pixel ya. Setelah beberapa bulan menggunakan Pixel 7 Pro ya. Ini suasana pagi hari, nikmat sekali sih ya. Ini menggunakan kamera depan dari Pixel 7 Pro dengan resolusi yaitu 4K 30 fps dengan speed enhancement. Fiturnya ya biar suara lebih jernih, lebih jelas lagi. Semoga benar sih. Di belakang lagi indahnya banget. Cakep sih ini. Ini kamera depan padahal ya. Apalagi kalau pakai kamera belakang bisa lebih bokeh lagi. Bisa kelihatan. Gua mau sedikit review aja mengenai suka duka menggunakan Pixel 7 Pro ini ya. Dari sekian banyak sih nggak ada dukanya ya. Untuk sukanya pasti banyak. Dari mulai kamera, layar, kamera jangan ditanya lah. Buat video asik, noise nya lebih berkurang. Gue pengalaman menggunakan Pixel itu dari Pixel 2, Pixel 4 terakhir kemarin, Pixel 4 XL sebelum ke 7. Pixel 4 XL itu noise nya masih parah banget. Kalau gelap dikit ya, kalau lampu ruangan kayak gitu masih noise nya masih banyak. Jadi kalau bikin video di ruangan tanpa ada pencahayaan tambahan, kecuali lampu ya, lampu kamar kan agak buram gitu ya. Pixel 7 Pro ini buat noise nya lumayan redup, hilang buat noise nya ya, terutama di kamera utamanya. Kecuali ultra wide nya buat noise masih lumayan parah buat noise nya ya. Terus buat pengalaman di layarnya itu 2K, tapi ada settingannya bisa Full HD 1080 atau 2K 2600 sekian lah ya. Resolusi kerapatannya juga rapat banget. Tapi kalau pakai 2K itu boros baterainya lumayan. Jadi pakai Full HD aja udah mantep banget sih. Terus refresh rate 120 Hz biar smooth. Tuh nggak mungkin di open, kalau di open aduh nggak nyaman sih. Tapi 120 nya gila, enak banget, lancar, mulus. Terus di bagian baterai SOT rata-rata ini karena menggunakan eSIM juga jadi dual SIM ya. Baterai rata-rata 4-5 jam sih normal-normal aja. Cuman ya minusnya ngecasnya lama. Itu yang dikeluhkan semua orang. Tapi Google sendiri beranggapan kalau ngecasnya terlalu dibus katanya merusak baterai, tapi ya itu sebuah alibi aja kayaknya untuk menutupi kesalahan itu ya. Apalagi ya kelebihannya di performa juga. Dia ngebut kata gue sih ngebut ya, karena gue nggak main game, main sosmed dan lain sebagainya buat editing kayak render di CapCut paling sih ya kalau di HP kan. Tapi seenggaknya video review 7 menit atau 8 menit kan lumayan ya, size nya gede-gede. Kalau di resolusi 4K apalagi 60 bisa nyampe 3 giga ya, cepet sih, nggak ada kendala. Terus buat apa lagi ya, suara speakernya enak banget, enak sih. Di selama ini nggak ada kendala apa-apa ya. Nih untuk videonya cepet panas gak sih, aduh maaf, ini handheld ya. Paling buat video cepet panas sih, tapi ya nggak secepat itu juga. Gue video 7 menit dalam ruangan tanpa pendinginan ya, ya normal-normal aja. Tapi kalau udah mulai ada notif panas mungkin gambarnya agak jelek, resolusinya turun kayaknya atau gimana ya, nggak kepaham juga. Terus apalagi ya di Pixel ini, minusnya sih casingnya ya. Buat softcase biasanya kan HP-HP sekarang lagi zaman-zamannya menggunakan softcase atau apapun itu buat perlindungan atau ya buat aksesoris aja. Itu agak-agak susah aksesorisnya. Terus dikala susah ya harganya mahal.
nggak ada yang kayak 10.000 15, ini nggak ada sih, pasti ya di atas 30 semua, paling minimal ya 30 itu juga udah dapet yang clear doang. Terus di sektor ini apa, konektivitas ya, 5G nya punya gua nggak bisa dipakai sih ya, aneh, padahal support jaringan 5G nya ada di temen HP-HP yang lain aktif, cuman di Pixel ini ya nggak tahu kenapa di Indo nggak bisa dipakai sih 5G nya itu aja. Tapi udah ngebut banget ya, tergantung provider juga. WiFi udah ngebut juga, Bluetooth oke, stabil, dan yang pasti Pixel tetaplah Pixel sih. Gcam nya luar biasa, terutama mode malam sih ya. Kalau bahas Pixel pasti bahas kamera terus yang nggak ada habisnya. Buat mode malamnya lebih asik, lebih enak ketimbang yang sebelumnya gue menggunakan 4XL sih ya. Ya lebih cakep aja gitu, noise nya lebih hilang seperti yang tadi kita bilang. Terus ada 0,5 nya sih enak, depannya 0,7 karena ultrawide juga yang dicantumin, cuman gak ada autofocus. Nah itu aja sih paling review buat penggunaan Pixel setelah ya beberapa bulan pakai. Jadi ya minusnya yang paling berasa sih di pengecasan, kecepatan pengecasannya sih. Kalau dibilang cepet panas karena nggak terlalu main game, enggak juga sih, boros amat, enggak lah, normal lah, biasa pakai 4XL, apalagi dulu lebih parah sih harusnya. Dan pas di 7X, di 7 Pro ini lebih mending terobati kalau untuk boros-borosan baterai. Ditambah ini pakai dual SIM, pakai eSIM juga, jadi ya pasti lebih boros sih. Nah itu aja mungkin untuk review pengalaman secara singkat di penggunaan Pixel 7 Pro. Oke, sekian, terima kasih.